Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian kalimat yang diucapkan oleh Paulus kepada jemaatnya di Korintus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus. Dalam kehidupan kita sudah mengalami Allah Tritunggal, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dimulai secara resmi ketika kita dibaptis. Kita dibaptis dalam nama Bapa, nama Putra, dan nama Roh Kudus. Dan orang yang dibaptis menjawab amin. Orang dewasa bisa menjawabnya amin. Bayi yang belum punya pengertian yang lengkap, dijawabkan aminnya itu oleh orang tuanya dan wali baptisnya. Karena amin itu mau menyatakan kepercayaan atau iman. Karena dalam pembaptisan mesti ada jawaban dari yang bersangkutan yang mau dibaptis itu menunjukkan imannya, baru layak untuk mendapat persatuan dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau dipikir paling tidak menurut saya, anugerah yang paling besar diberikan Tuhan kepada kita manusia atau kepada saya, itu adalah persatuan dengan Allah Putra, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Karena persatuan Allah Tritunggal itu diberikan sebagai tanda cinta Tuhan kepada kita. Kalau diciptakan, ya memang itu luar biasa bahwa kita diberi kehidupan oleh Tuhan. Namun menurut penghayatan saya, lebih besar pemberian Tuhan itu berupa anugerah kehidupan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah kita sebut Bapa sebagai yang menciptakan kita. Bukan hanya menciptakan manusia, tetapi seluruh isi alam ini. Baik yang ada di atas darat maupun yang ada di bawah darat. Walaupun tanah, batu, bumi ini disebut sebagai yang benda mati, tetapi sesungguhnya ada yang hidup di dalam. Tumbuh-tumbuhan mendapat kehidupan dari tanah. Banyak binatang lain yang ada dalam tanah, hidup dari tanah itu. Juga yang ada di bawah air, hidup dari air itu. Jadi seluruh
isi alam ini merupakan kekuatan untuk bisa hidup, yang menyebabkan kita manusia bisa tumbuh dan berkembang sedemikian sepanjang masa. Karena adanya kekuatan yang berasal dari alam ini. Semua itu sudah diberikan oleh Tuhan. Tapi yang lebih utama adalah bahwa kita manusia ini yang semula direncanakan Tuhan baik, tetapi kemudian dirusak oleh Adam dan Hawa berupa dosa. Yang karena itu menjadi warisan kita sebagai turunan dari Adam dan Hawa. Kita mendapat warisan dosa itu. Dan Yesus diutus dari surga oleh Bapaknya. Dia adalah anak satu-satunya, direlakan datang dari surga untuk masuk ke dalam dunia ini guna membebaskan manusia dari kekuasaan dosa. Ini pemberian Tuhan yang luar biasa. Memberikan yang paling berharga bagi Tuhan, direlakan untuk menyelamatkan kita, manusia ciptaannya yang waktu itu lagi dalam keadaan dosa. Mungkin dalam hal ini kita bisa berpikir bahwa kalau begitu kita lebih dicintai Tuhan daripada Tuhan mencintai anaknya sendiri. Saya kira tidak salah kita berpikiran seperti itu, karena Tuhan betul-betul menghendaki kita hidup bahagia. Dan itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Dan Yesus ini datang sebagai utusan Allah ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Tetapi Yesus sendiri sebagai yang diutus Bapa sebagai putra itu, dia sendiri juga mempunyai daya kasih yang sama seperti dimiliki oleh Bapa. Dia menyatakan kasihnya kepada kita itu sampai wafat di salib. Dan ini yang menyebabkan Bapa di surga membangkitkan dia dari antara orang mati. Penyelesaian dosa terhadap manusia sesungguhnya belum selesai dengan wafat Yesus di kayu salib. Meskipun dosa asal sudah dihapus, tapi dosa-dosa pribadi tetap ada. Sampai sekarang masih tetap ada. Sehingga kita manusia itu di satu pihak kita berkeinginan untuk hidup bahagia selama-lamanya. Kita dalam hati sanubari kita tidak menginginkan kebahagiaan itu sementara saja. Kita menginginkan supaya untuk selama-lamanya, meskipun kebahagiaan kekal itu tidak bisa kita dapatkan di dunia ini. Tetapi dijanjikan oleh Tuhan bahwa kita bisa mendapat kebahagiaan kekal itu. Tapi kita manusia tidak mudah merencanakan dan melaksanakan jalan untuk itu. Maka Roh Kudus diutus
Allah datang ke dalam dunia ini menyertai kita di dalam perjuangan kehidupan kita sehari-hari. Mengingatkan kita ketika kita lupa tujuan akhir dari kehidupan kita. Ketika kita lupa apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di samping kita selalu juga hadir yang disebut sebagai setan atau iblis yang selalu mau menggagalkan kita. Sebab si setan ini telah menguasai manusia sebelum Kristus datang ke dunia ini. Manusia tidak menemukan jalan menuju Tuhan. Tetapi dengan wafat dan bangkit, Yesus telah menutup kekuasaan si iblis itu terhadap manusia. Namun demikian, si iblis ini masih terus-menerus berusaha untuk menjatuhkan kita. Tidak ingin bahwa ada dari kita itu dapat sampai ke surga. Itu kehendak dari si iblis ini, kekuatan setan ini di dalam kehidupan kita. Karena itu maka Roh Kudus diutus untuk menyertai kita dalam kehidupan ini. Dengan demikian maka Allah Tritunggal Maha Kudus itu terus-menerus hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Daya cipta Tuhan itu terus berjalan. Tiap hari ada kelahiran. Kelahiran manusia, kelahiran hewan, kelahiran pohon-pohonan dan seterusnya. Itu karena daya kehidupan yang diberikan oleh Tuhan atau yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa dosa itu masih tetap bisa menguasai kita secara pribadi. Maka Yesus yang dulu menyelamatkan manusia dari dosa, kini juga hadir untuk menyadarkan kita ketika kita jatuh ke dalam dosa, apa yang salah kita buat, dan bagaimana kita memperbaikinya, serta menunjukkan lagi jalan yang tadinya kita lupa, tidak lihat jalan. Sekarang Tuhan Yesus hadir untuk memberikan jalan untuk itu. Maka dengan sakramen pengakuan dosa, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Ia menyertai kita, mengampuni kita dengan dosa-dosa kita apa saja. Yang penting kita tulus mengakui segala dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni, mengembalikan keadaan kita seperti semula, baik keadaannya, yakni ketika kita dibaptis, kita disucikan oleh Tuhan, kita menjadi kudus. Dan terus-menerus itu dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita menerima tubuh dan darah Kristus. Kita mendengarkan nasihat-nasihat, ajaran-ajaran Tuhan untuk kehidupan kita. Dan sekarang kita renungkan di mana kerja Roh Kudus untuk kita. Roh Kudus itu kata lainnya adalah cinta. Ada rasa cinta itu tumbuh dalam diri kita. Bahkan
kita mencintai orang kadang-kadang tidak bisa kita mengerti menurut kemampuan akal budi kita. Ada orang yang kita tidak begitu kenal, bahkan mungkin merugikan kita, tetapi secara batin kita sangat mengasihinya. Banyak ya cerita yang kita bisa ambil mengenai ini, tapi intinya bahwa ada misteri yang kita bisa rasakan di dalam pengalaman-pengalaman manusiawi kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam diri kita ada rasa kegembiraan, kebahagiaan, kesenangan, sukacita. Itu adalah bagian dari pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak menerangkan kepada kita bagaimana pengertian Allah, satu Allah, tiga pribadi. Jujur saja, saya tidak punya kemampuan untuk bisa menerangkan kenyataan Allah Tritunggal itu. Satu Allah, tiga diri. Nanti tanya kepada entah pastor paroki atau uskup atau Pak Dodo juga biasa mengikuti teologi di dalam internet, ya. Yang pokok bagi saya ialah bahwa kita dapat mengenyam kehidupan kita sendiri dengan kehadiran dan pengalaman dengan Allah Tritunggal dalam kehidupan kita. Nanti kejelasannya atau kesempurnaannya setelah kita masuk surga. Tapi yang penting dalam kehidupan kita di dunia ini, kita menggunakan relasi kasih antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan itu memang Allah Tritunggal itu menyebarkan kasih itu kepada seluruh dunia dan alam ini. Puncaknya adalah demi kehidupan kita sebagai manusia. Karena itu, mari kita gunakan sakramen-sakramen yang ada dalam gereja. Lewat sakramen-sakramen yang disediakan gereja itu, kita makin lama makin mendalami misteri kehidupan dan peranan Allah Tritunggal itu di dalam kehidupan kita sendiri, dan misteri kehadiran orang-orang lain berkaitan dengan kita masing-masing. Entah di dalam keluarga kita masing-masing yang memang sudah didasari oleh cinta kasih, maupun dengan relasi kita dengan sesama umat yang dalam iman kita sebut sebagai keluarga baru. Karena waktu kita dibaptis, kita resmi menjadi anggota gereja dan juga resmi diangkat oleh Tuhan menjadi putranya dan putrinya. Dan kita semua bersatu di dalam keluarga Allah. Dan di mana saja kita berada, membangun relasi dengan sesama kita, bahkan dengan alam ini yang oleh Santo Fransiskus Assisi, ya,
semua orang dianggap saudaranya, hewan dianggap saudaranya, tumbuh-tumbuhan dianggap saudaranya, air dianggap saudaranya, batu dianggap saudaranya, kerikil dianggap sebagai saudaranya, semua dianggap oleh saudaranya. Dan memang itu benar. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, daripada pusing tujuh keliling dengan misteri Allah Tritunggal, lebih baik kita menggunakannya bagi perkembangan kehidupan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita masing-masing. Kita berbuat sebanyak-banyaknya kebaikan kepada orang lain, dan kita juga menerima segala kebaikan orang lain. Ini adalah satu ungkapan kasih yang dikehendaki Tuhan, meskipun di balik pemberian kasih itu ada pengorbanan. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita berdiri dan menyatakan pokok-pokok iman kepercayaan kita. Aku